Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kawan, kita akan melakukan budidaya cabai keriting, dimana kita pada kesempatan kali ini memanfaatkan lahan bekas dari tanaman padi ya. Di depan kami ini tadi kita sudah melakukan pencangkulan sederhana, pengolahan sederhana ya. Kita olah sedikit tanahnya yang nantinya rencananya setelah pengolahan ini selesai, kita akan tanami tanaman cabai keriting kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita bukan akan membahas mengenai tentang pengolahan lahannya, melainkan mengenai bedengan yang berada di sana. Jadi bedengan yang berada di bagian sana itu kita tutupi dengan menggunakan mulsa. Kan bisa lihat sendiri. Nah, sepanjang itu kan kawan, kita menutupi dengan menggunakan mulsa warna hitam perak, dimana mulsa ini kita pergunakan sebagai alat bantu ya kan kawan, dalam membudidayakan khususnya tanaman cabai rawit maupun cabai keriting. Karena mulsa ini nantinya memiliki peranan yang pertama, yaitu adalah untuk mengurangi tingkat tumbuhnya rumput di sekitar tanaman budidaya. Jadi dengan ditutupi mulsa sebanyak ini kan kawan, itu nantinya rumput-rumput yang ketutupan mulsa, tanah-tanah yang ketutupan mulsa itu tidak akan ditumbuhi rumput, kecuali rumput yang sifatnya lancip ya, kayak teki-tekian ya, kayak teki kayak gitu. Nah, itu biasanya itu terkadang bisa menembus mulsa kan kawan. Tapi dengan penggunaan mulsa semacam ini itu lebih menekan ya rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman. Jadi meskipun ada yang kadang-kadang tembus dengan mulsa ya, rumput-rumput tersebut tidak banyak yang tumbuh di bagian tanah budidaya kan kawan, semacam itu ya. Meskipun ada, hanya beberapa, hanya yang mampu menembus seperti rumput teki semacam itu. Lalu ya, dengan adanya mulsa semacam itu, rumput itu tidak pada tumbuh, maka yang terjadi adalah ketersediaan unsur hara pada budidaya tanaman cabai itu lebih banyak ya. Unsur haranya tersedia bagi tanaman cabai, sehingga tanaman cabai bisa menyerap unsur hara secara maksimal. Dalam artian nantinya persaingan antara tanaman cabai dengan rumput itu lebih unggul yang cabainya ya kan dibandingkan rumputnya semacam itu. Sehingga ya itu hasilnya mereka memperoleh unsur hara yang secara maksimal komplit, sehingga menjadikan tanaman cabai kita bisa tumbuh dengan baik dan bagus ya, serta menghasilkan buah yang cukup banyak. Biasanya semacam itu dengan menggunakan mulsa. Yang kedua yaitu dengan penggunaan mulsa semacam ini, itu kita menempatkan warna perak di bagian atas ya, bukan bagian bawah atau istilahnya yang berdekatan dengan tanah. Nah, itu mulsa ini sebenarnya warnanya ada hitam, ada yang perak. Nah, yang hitam itu kita taruh yang di bagian bawah, yang perak kita bentuk, kita tancap semacam ini untuk di bagian atasnya. Tujuan kita menggunakan mulsa tersebut dengan ada warna perak semacam ini ya, memungkinkan ya hama-hama itu bisa dikurangi ya kedatangannya, karena hama itu tidak suka kondisi dimana kondisinya terlalu cerah ya, karena warna perak ini nantinya
akan memantulkan cahaya dari sinar matahari ke tanaman tersebut, semacam itu. Sehingga ketika ada pantulan tersebut biasanya hama tidak mau mendekat, dan ya harapannya serangan hama itu makin sedikit. Dan yang ketiga yaitu dengan penggunaan mulsa semacam ini itu dapat menjadikan kelembapan tanah itu terjaga, biasanya semacam itu. Karena dengan penggunaan mulsa ya, kalau lahan kita sudah di bedeng lalu kita gunakan mulsa, itu biasanya itu airnya itu tidak banyak yang menguap dibandingkan tidak yang menggunakan mulsa. Kalau tidak menggunakan mulsa, selain rumputnya banyak, di sisi lain airnya itu mudah menguap, sehingga kondisi media tanamnya selalu kering. Nah, dengan penggunaan mulsa semacam ini itu juga bisa menekan penguapan air, sehingga nantinya kondisi tanahnya itu lembab, semacam itu kawan-kawan. Nah, akan tetapi hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan mulsa ini, alangkah baiknya mulsa dipasang dalam kondisi yang cukup tertutup, cukup rapat ya kan kawan, dan cukup kuat, dalam artian tidak terlalu longgar. Karena mengapa? Jika kawan-kawan memasang mulsa dengan kondisi yang terlalu longgar, maka nanti hasilnya terkadang suhu panasnya itu tidak bisa keluar ya, berada di dalam mulsa tersebut karena masuk secara terus-menerus, sehingga terkadang tanaman cabai itu merasa kepanasan lah, semacam itu ya, karena suhunya meningkat karena ada mulsa yang longgar ya, sehingga suhu yang berada dari luar, suhu panas berada di luar masuk ke mulsa dan terperangkap di situ, menjadikan biasanya kondisinya tanaman cabai kepanasan, dan biasanya permasalahannya yaitu kering, daunnya ada yang kering akibat mulsa yang terlalu longgar dan suhu panas yang berada di dalamnya, semacam itu. Nah, itulah beberapa manfaat penggunaan mulsa plastik semacam ini ya. Akan tetapi kedepannya ya kan kawan, kita di sini yang untuk lahan ini itu akan kita tanami cabai, tapi penggunaannya mulsa organik. Nah, mulsa organik ini itu manfaatnya juga ada perbedaan lah antara dengan yang mulsa plastik. Nah, kalau mulsa organik ini biasanya kita menggunakan seresah-seresah bekas tanaman padi, di mana mulsa organik tersebut nantinya untuk menutupi sama ya, untuk menekan pertumbuhan dari rumput tersebut. Nah, penekanan pertumbuhan dari rumput tersebut kalau mulsa organik itu semakin tebal, biasanya rumputnya semakin tidak tumbuh keluar ya. Kalau semakin tipis semakin banyak yang tumbuh ya, semacam itu. Sehingga penggunaan mulsa organik itu kelemahannya terkadang itu kondisinya harus tebal. Tapi kelebihan dari mulsa organik ini kawan-kawan ya, itu lebih ramah lingkungan. Yang kedua, lebih menyediakan unsur hara bagi tanamannya. Karena apa? Karena mulsa organik itu juga mampu ya, sersa-sersa yang ditumbuk di sekitar tanaman itu lama kelamaan akan membusuk dan menjadikan itu unsur hara yang cukup bagus juga bagi tanaman budidaya kita kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain efek kepada lingkungan juga, mulsa organik jauh lebih aman ya, lebih aman, malah lebih baik ya, semacam itu ya, lebih baik untuk kesuburan tanahnya yang dapat mengubah bentuk sifat fisik, kimia serta biologi tanahnya kan kawan, itu jauh lebih baik dengan penggunaan mulsa organik. Dan di sisi lain kawan-kawan, mulsa organik juga biayanya cukup murah, cukup kita ganti ya, kita cari di lingkungan sekitar kita ya, bekas-bekas panenan padi semacam ini itu bisa dipergunakan sebagai mulsa organik. Sehingga ya banyak sih keuntungan penggunaan mulsa organik dan penggunaan mulsa plastik. Tapi yang jelas antara mulsa organik dan mulsa plastik
itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kawan-kawan ingin membudidayakan bagaimana kan semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu mengenai paparan tentang kegiatan kami pagi hari ini dan sedikit sharing kepada kawan-kawan tentang penggunaan mulsa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.